kita luruskan bahwa kemudian kalau mau lihat ijazahnya kan dari kemarin itu sudah ditayangkan sebenarnya di Mabes Polri. Ya kan, mau itu fotokopinya katanya, nah minta aslinya. Kalau minta aslinya cuma satu aslinya. Anda tahu pada saat gelar perkara khusus, Anda tahu di meja itu kosong, nggak ada sama sekali beberapa jenderal yang hadir di situ. Kan sudah dijelasin juga sama ahli Bang. Justru kemarin, itu namanya gelar perkara khusus. Itu juga. Kalau tidak ada kewajiban, kenapa kita diundang untuk hadir? Kan itunya, tidak ada kewajiban penyidik untuk menunjukkan kepada Bapak, itu kan sudah juga kita bicarakan sebenarnya. Jadi ini aja tak bola-balik. Penyembunyian. Jadi saya rasa kenapa sih kalau nunjukin biar fair, kok masih bahasa itu yang dipakai? Nanti di pengadilan Bang, pasti ketemu. Di pengadilan ditunjukkan. Pasti. Anda yakin itu? Saya yakin. Yang asli. Sidang perdata lebih dari 4 kali nggak pernah hadir, nggak pernah hadir mau nunjukin, hadir saja nggak pernah. Kita yang pegang perkaranya, ada Bang Kusnudin juga pegang. Nggak pernah hadir prinsipalnya namanya Pak Jokowi. Insya Allah. Debat panas kembali terjadi ketika Azam Khan berhadapan dengan Ade Termul dalam polemik ijazah Joko Widodo yang tak kunjung selesai. Seperti biasa, kubu Termul kembali mengulang narasi yang sama bahwa semua akan dibuktikan di pengadilan, bahwa nanti Jokowi akan hadir dan semuanya akan menjadi jelas. Namun argumen itu langsung ditanggapi Azam dengan satu poin yang sederhana tapi menusuk, bahwa kalau memang pembuktian ada di pengadilan, maka seharusnya sejak awal Jokowi sudah hadir dalam sidang-sidang yang digelar. Sementara fakta yang dipersoalkan adalah belum terlihat kehadiran tersebut dalam beberapa proses yang sudah berjalan. Juga, nah KIP, ya informasi publik, pasal 18 ayat 2, pejabat itu wajib jika rakyatnya yang minta identitasnya diberikan. Wajib hukumnya. Ini yang kita lihat sekarang, bahwa kenapa seorang pejabat publik tertinggi, rakyat cuman ingin tahu sampai terjadi proses yang begini. Seandainya dari dulu sudah sederhana ditunjukkan, clear, gitu loh ya. Karena ini tidak pernah ditunjukkan sampai terjadi proses yang begini. Anda bayangkan, 130 saksi, 26 ahli. Padahal KUHP 184 cukup 2 alat bukti. Mau dibuat punyang ini negeri. Dengan begitu banyaknya orang yang diperiksa sampai sejumlah 130. Berarti apa? Logikanya ada kekurang yakinan untuk mencari sehingga muncul pasal-pasal tersebut. Padahal pasal-pasal tersebut itu saya sudah kemarin waktu di TV One sudah bilang kepada Kapolda bahwa Anda tidak pantas dong menyampaikan ini ada edit terhadap Roy Suryo CS atau 8 tersangka. Yang mana yang diedit? Itu dulu yang harus dibuktikan. Dan sudah jelas beberapa pakar-pakar semua menyatakan bagaimana proses perkara ini berjalan. Oh, nggak pernah ditunjukin itu aslinya. Terima kasih, selamat. Dari situ, suasana debat yang awalnya panas perlahan berubah jadi terasa hambar ketika Ade mencoba membalas bukan dengan data atau fakta baru, melainkan dengan pertanyaan yang dinilai tidak menyentuh inti persoalan. Justru memicu reaksi penonton yang mulai bersorak karena arah debat dianggap semakin tidak jelas. Kalau mau dijawab yang ini kan dari kemarin sebenarnya itu saja. Oh, kemudian pasal 18. Itu undang-undang, bro. Iya. Itu aja yang kita bahas. Dari kemarin tunjukin ijazahnya. Kan ada 2 nih yang saya lihat, yang saya perhatikan bahwa ini sebenarnya mau lihat ijazah atau pegang ijazah sih sebenarnya. Ini itunya, Bang Aiman. Ini mau lihat ijazah atau mau pegang ijazah, Bang? Pakai. Mau pegang. Jadi gini, setelah ditunjukkan, tentu misalnya ini ditunjukkan, oh ya itu namanya melihat dan memegang gitu loh, bro. Mau pegang ijazahnya. Bukan. Anda kan menunjukkan ijazah. Biar saya paham dulu nih. Iya, saya kasih pemahaman biar Anda paham gitu loh. Anda kan bilang tadi, apakah ijazah itu Anda cuma mau melihat atau mau megang? Saya bilang kedua-duanya. Oh, dua-duanya mau pegang. Iya dong, kalau sudah ditunjukkan, dipegang dong. Kan begitu. Oh, itu. Ya gimana sih sederhana begini aja bingung. Kalau itu mau aslinya atau fotokopinya, Bang?
Terus, ya kan? Kan itunya. Anda seperti berpuisi sebenarnya. Bukan. Kan kalau kita Ya aslinya dong yang asli. diminta. Kalau aslinya mintanya sama Pak Jokowi. Lah ya kenapa harus Anda bicara begitu? Ya. Gak usah, udah gini aja lah statement. Gini Bang, gini Closing sebentar. aja lah, udah. Ini biar kita Dan bukannya memperkuat posisi, Ade kembali mengulang pernyataan yang sama. Nanti di pengadilan, serahkan pada hukum, yang sudah berkali-kali disampaikan sebelumnya. Hingga akhirnya, Azam kembali menutup dengan fakta yang sama bahwa proses sudah berjalan berkali-kali, namun belum ada kehadiran yang dijanjikan. Dan di titik itu, perdebatan seolah kehilangan tenaga. Karena ketika satu pihak terus mengulang janji pembuktian, sementara pihak lain terus menagih realisasinya, publik pun akhirnya hanya melihat satu hal, perdebatan yang berputar di tempat tanpa jawaban yang benar-benar menuntaskan. luruskan bahwa kemudian kalau mau lihat ijazahnya kan dari kemarin itu sudah ditayangkan sebenarnya di Mabes Polri. Ya kan, mau itu fotokopinya katanya. Nah minta aslinya. Kalau minta aslinya cuma satu aslinya. Anda ada tahu sama Pak Jokowi. pada saat gelar perkara khusus, Anda tahu di meja itu kosong, nggak ada sama sekali beberapa jenderal yang hadir di situ. Kan sudah dijelasin juga sama ahli Bang justru kemarin, itu namanya bahwa tidak gelar ada perkara khusus. kewajiban. Itu juga Kalau tidak ada kewajiban, kenapa kita diundang untuk hadir? kan itunya. Tidak ada kewajiban penyidik untuk menunjukkan kepada Bapak, itu kan sudah juga kita bicarakan sebenarnya. Jadi ini aja tak bola balik. Penyembunyian. Jadi saya rasa Kenapa sih kalau nunjukin biar fair, kok masih bahasa Baik, itu yang oke. dipakai? nanti di pengadilan Bang pasti Di ketemu. pengadilan ditunjukkan. Ya, pasti. Anda yakin itu? Saya yakin. Yang asli. Sidang perdata lebih Saya dari 4 yakin. kali nggak pernah hadir, nggak pernah hadir mau nunjukin, hadir saja nggak pernah. Kita yang pegang perkaranya, ada Bang Kusinudin juga pegang, Coba. nggak pernah hadir prinsipal Punya yang keyakinan. namanya Pak Ya, Jokowi. insya Allah hadir. Nanti kalau udah hadir narasinya jangan yang lain lagi. Iya. Ya enggak lah. Iya, Ini ada nih. makanya Anda, insya Allah. anda bisa Ditunggu menjawab aja, nggak ditunggu narasi yang 4 kali nggak hadir tuh dalam sidang Iya. itu? 4 kali perkara itu. Insya Allah besok hadir. Besok Ditunggu hadir. aja. Ya. Sabar, Biar sabar rasa sedikit. kangennya Abang itu hilang. 11 gitu. November. Perdebatan ini kembali berputar pada titik yang sama. Ketika satu pihak terus mengulang janji bahwa semua akan dibuktikan di pengadilan, sementara pihak lain terus menagih bukti yang seharusnya sudah bisa ditunjukkan sejak awal, publik pun dipaksa menilai sendiri mana yang benar-benar serius mencari kejelasan dan mana yang hanya menunda-nunda jawaban. Dalam polemik ijazah Joko Widodo, yang dibutuhkan bukan lagi narasi berulang atau janji yang terus diucapkan, tetapi langkah nyata yang bisa diuji secara terbuka. Karena di ruang publik, waktu tidak pernah berpihak pada alasan yang sama. Semakin lama jawaban ditunda, semakin besar keraguan yang muncul. Dan pada akhirnya, bukan siapa yang paling sering bicara yang akan dipercaya, tapi siapa yang berani membuktikan.